Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kita sudah membahas tentang fase estimasi ya di mata kuliah pengelola proyek sistem informasi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang fase penjadwalan, di mana fase penjadwalan ini merupakan lanjutan dari estimasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Estimasi kita sudah mengestimasi sebelumnya. Nah, ini penjadwalan adalah waktu sebenarnya. Ya, penjadwalan ini merupakan waktu sebenarnya yang memang nanti dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Nah, ini fase ini penting ya, dan memang butuh ketepatan waktu, butuh konsistensi bahwa apa yang memang sudah dijadwalkan dilakukan dengan tepat. Ya, jadi perkiraan penjadwalan ini yang sudah diperhitungkan sebelumnya pada fase estimasi ini merupakan banyaknya orang per hari dari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Jadi hasil dari estimasi kemarin dijadwalkan kira-kira berapa banyak orang yang memang diperlukan setiap harinya atau setiap harinya yang sudah dijadwalkan. Ya, apakah hari pertama, kedua, tiga berapa orang yang memang harus melakukan atau bekerja, atau misalnya dicek pekerjaannya seperti apa ya, ataupun estafet. Nah, gitu nanti ini seorang manajer perlu mengatur sedemikian rupa ya, pos-pos mana yang memang harus diatur ya, jam-jamnya yang memang harus benar-benar tepat waktu ya, sesuai dengan estimasi yang kemarin sudah diperhitungkan ya. Dalam fase estimasi, langkah-langkah yang sebenarnya untuk merencanakan sebuah proyek itu sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama, merencanakan menjelaskan struktur kerja ya. Jadi di fase estimasi itu struktur kerja direncanakan apa saja di situ. Jadi apakah perorangan atau berkelompok ya, yang untuk diberikan tanggung jawab ya pada setiap kegiatan. Baik itu kegiatan tingkat rendah ataupun tingkat tinggi, artinya kesulitan dari proses pekerjaannya, gitu ya. Jadi setelah secara struktur kerjanya itu sudah dibagi oleh seorang manajer proyek untuk apa? Untuk sudah kira-kira siapa yang dijadwalkan ya untuk setiap kegiatannya. Kemudian tanggung jawab kelompok, ya. Jadi perkiraan kegiatan-kegiatan untuk diserahkan tugas ya pada masing-masing bagian, baik itu perorangan maupun kelompok. Ya, jadi agar agar apapun yang sudah direncanakan ya, sudah diestimasi itu kemudian dijadwalkan akan sesuai dengan waktu yang terjadwal atau waktu yang dijadwalkan. Ya, jangan sampai dari estimasi itu tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Biasanya manajer proyek nih rata-rata kalau sudah estimasinya sudah tepat, kemudian dasar untuk membuat jadwal itu dari hasil estimasi tersebut. Ya, jadi nanti setelah dirapatkan ya, estimasi sudah oke, kemudian dibuatkan jadwalnya. Biasanya setelah dibuatkan jadwal oleh manajer proyek itu nanti disampaikan ke anggota-anggota. Nah, nanti kira-kira sanggup atau tidak dalam waktu yang sudah dijadwalkan tersebut. Biasanya nanti ada rapat yang terbatas ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah dijadwalkan itu akan dilaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya. Artinya ini diperlukan ya. Jadi diperlukan untuk apa? Untuk memberikan kegiatan-kegiatan ya. Jadi tanggung jawab kelompok ini menunjukkan kegiatan sebelumnya ya, kegiatan sebelumnya kelompok itu seperti apa ya. Kemudian biasanya ditugaskan, kalau misal saya bagian web design ya, bisa web designer biasanya, yaitu ditugaskan sebagai web designer. Kemudian apabila misal saya sebagai data analisis ya, berarti ya dia udah khusus data analisis. Jadi tidak kemana-mana lagi. Jadi histori sebelumnya atau kegiatan sebelumnya apa yang dia lakukan. Ya, biasanya seperti itu. Jadi
apalagi di sistem informasi ya, biasanya kalau untuk membuat sebuah sistem yang cukup kompleks itu biasanya kan tim ya. Di tim itu ada tim programmer, ada tim designer, ada tim analisis ya, kemudian ada tim testing juga ada. Jadi seperti itu, tugasnya sudah masing-masing ya. Jadi mengacu pada sebelumnya ya, menyarankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. Jadi tidak diganti-ganti lagi ya, kecuali memang sudah terbiasa atau misalnya sudah ada backupnya satu ya, dia belajar lagi, tapi itu jarang sekali ya. Biasanya di tim itu ya khusus kalau misalnya sudah melakukan hal A ya sudah dia di bagian itu ya. Jadi sehingga seorang manajer itu sudah bisa memperkirakan waktu apabila ini dibebankan untuk tugas masing-masing anggota atau kelompok atau misal perorangan, itu sudah diestimasi waktunya itu sudah sekian diperkirakan. Nah, gitu, makanya mengacu pada kegiatan sebelumnya. Kemudian juga perencana menggambarkan aktivitas harian kerja. Ya, di sini biasanya menggunakan diagram ERT, nanti apa yang nanti saya tampilkan ya. Jadi benar-benar kita bisa belajar ya tentang diagram ERT ini. Ini hampir sama kalau misalkan Anda semua itu membuat skripsi, kita bisa ada di kelas diagram atau di FD, itu banyak nanti di situ. Ya, tapi diagram ERT ini nanti tersendiri nanti untuk biasa untuk project management ya. Project management saya menggunakan diagram ERT untuk membuat diagramnya. Kemudian PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. PM itu project manager gitu ya. Jadi mengoptimalkan jaringan kerja itu. Jadi untuk apa? Agar setiap kegiatan itu sesuai dengan tupoksi masing-masing atau misalnya sesuai dengan keahlian masing-masing atau di bidang masing-masing gitu. Jadi dioptimalkan. Biasanya seorang manajer tahu, sudahlah kamu sudah bagian A, ya sudah A ada. Kamu sudah bagian B. Dia akan tahu, seorang project manager sudah dengan pengalaman sebelumnya, biasanya dia tahu, dia akan bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan waktu sekian jam, sekian hari. Nah, itu sudah bisa diperkirakan karena apa? Mengacu pada kegiatan sebelumnya. Ya, kemudian project manager menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan, artinya jika itu sudah semuanya ya dipastikan bahwa dari hasil dari estimasi kemudian dijadikan jadwal ya kegiatan ya, itu akan menghasilkan waktu yang sesuai yang ditentukan. Nah, dari proses di atas ya, dari perkiraan langkah-langkah tersebut, itu pada proses penjadwalan ini itu diutamakan pada proses atau poin keempat, 5, 6 ya. Di lanjutan dari fase estimasi ya, penjadwalan ini lanjutan dari fase estimasi. Tapi untuk dalam 6 poin ini pada proses penjadwalan itu lebih fokus pada ke perencanaan penggambaran aktivitas kerja yang menggunakan diagram ERT tadi, kemudian mengoptimalkan penyediaan sumber daya, sumber kegiatan setiap kegiatan. Ya, jadi menyediakan sumber daya itu artinya sumber apapun, sumber biasanya apakah SDM-nya atau non SDM-nya, itu untuk setiap kegiatan itu sudah dioptimalkan oleh seorang PM. Kemudian ya, dari semua itu menghasilkan sebuah jadwal ya, fix ya, untuk dilakukan kegiatan. Nah, kita akan fokus ke situ nanti. Nah, ini contoh diagram ERT-nya. Jadi program evaluation and review teknik. Jadi contohnya, nah ini contoh sederhana yang saya tampilkan, ini contoh sederhana saja. Jadi dari start kegiatannya di hari apa, kemudian yang pertama untuk desain hardware misalnya, kemudian rilis prototipe-nya, kemudian tes hardware, kemudian rilis hardware dan selesai. Kemudian spesifikasinya seperti apa, di tanggal berapa, periodenya berapa, itu ya. Jadi tanggal masuk atau bisa tanggal awal sampai tanggal akhir seperti apa. Kemudian write tutorial, dengan biasanya kalau kita sistem itu ada yang juga tim yang membuatkan tutorial atau panduannya. Nah, panduan itu selesai dimulai kapan, kemudian periodenya apa, kapan, ya selesai kapan. Nah, seperti itu. Kemudian sampai proses publish tutorial dan semuanya berjalan dengan rapih ya, sama ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi walaupun masing-masing kerja sendiri-sendiri, misal dari desain hardware ya, kemudian ada untuk spesifikasi dokumennya sama write tutorialnya, itu jadi satu waktu ketemu selesai di periode yang sama. Nah,
kira-kira gitu. Jadi itulah kemampuan sebagai project manager ya, bagaimana termasuk mengestimasi dan membuatkan jadwalnya. Nah, nanti seperti ini untuk kalau saya menggunakan ini programnya namanya Visual Paradigm ya. Kebetulan versinya versi 15.2 sekarang kalau 16.3 sudahlah. Ini berbayar, tapi nanti ada yang versi gratisnya, silahkan nanti Anda bisa download ya. Itu juga nanti bisa digunakan untuk kalian membuat tugas akhir atau skripsi ya, membuat IRD atau yang lain. Oke, ini tampilan dari program Visual Paradigm Enterprise. Jadi nanti untuk kita saya fokus ke tadi ya, di sini saya sampaikan tadi ya, kita ada UMLT bisa Anda gunakan nih, bisa untuk membuat use case, class diagram, sequence diagram dan seterusnya di situ ya. Kemudian banyak ya di sini. Tapi kita fokus ke diagram PERT-nya itu ada di project management ya di sini ya, enhance PERT chart. Ya, kita nanti buat di sini untuk penjadwalannya. Ya, nanti bisa ya nanti Anda praktekkan. Ini ada tool-toolnya seperti ini yang ada di diagram PERT-nya. Misalnya nanti kita ada tugas 31, tanggal berapa. Nah, tinggal klik drag sama, lebih mudah ya. Ya, lebih mudah. Nah, kita tinggal klik drag misalnya seperti ini. Ya, nanti ini ada ada materi tersendiri ya, ini fokus kalau untuk praktek ini nanti kita tersendiri. Mudah-mudahan nanti setelah kalian install semua programnya, untuk program install nanti kita diskusi di grup ya, kemudian nanti kita bahas praktek coba menggunakan program Visual Paradigm ini ya. Jadi nanti ini tidak saya detail ya, intinya biar Anda semua tuh paham, tahu bahwa oh ya menggunakan program ini banyak ya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk yang lain ya, bisa aplikasi TOGAF juga, yang lain juga banyak di sini ya. Ini karena memang ini fokus di project management, jadi untuk membuat chartnya saya menggunakan PERT ya, diagram PERT ini. Oke ya, saya lanjutkan materinya. Ya di sini. Oke. Kemudian di sumber daya manusia dan sumber daya non manusia ya. Jadi sumber daya manusia itu seorang project management itu bisa menentukan tugas ya, bisa menentukan tugas seseorang yang disesuaikan dengan kemampuan individualnya. Tadi saya sampaikan juga. Jadi mengacu pada pengalaman sebelumnya, biasanya project management itu sesudah Anda sudah terbiasa jadi web designer atau programmer atau data analisis. Nah, itu nanti masing-masing sudah kemampuannya itu masing-masing ya. Jadi ada yang programmer, ada yang menganalisa, ada yang mendesainnya ya. Kemudian ada yang bagian testing. Nah, itu nanti masing-masing sudah ada. Jadi tentukan tugas seorang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan skillnya masing-masing. Nah, itu kemudian berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama, artinya ya gitu ya. Jadi yang sudah terbiasa megang yang programnya ya programmer, bisa pemrograman bahasa pemrograman PHP atau ASP ya dia masing-masing aja ya, sudah sesuai dengan yang sering dilakukan. Kemudian berikan tugas penting pada orang yang dipercaya. Artinya tugas penting ini kan macam-macam, semua penting ya, semua penting, tapi ada prioritas biasanya. Seorang project manager ada prioritas yang penting ya, dipercaya bahwa si orang tersebut itu bisa melakukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga diberikan tugas pada satu orang, yang satu orang tersebut bisa memanage semua timnya. Nah, itu ya, biasanya ada satu ya ketuanya lah, biasanya ketua proyeknya atau ketua timnya. Untuk apa? Untuk mengatur satu sama lain. Biasanya sudah sampai mana ditanya. Jadi itu seperti itu. Untuk komunikasi. Nah, kemudian tim satunya lagi sudah sampai mana? Oh, sampai sini. Jadi laporan-laporan itu, nah ini menyampaikan ke project manajernya. Untuk apa? Ya, oh ya ternyata progresnya sampai sekian. Ya, jadi itu tetap dipantau. Walaupun terjadwal seperti itu tetap ditanya. Ya, sampai mana ini progresnya, biasanya gitu. Ditanya progres, tanya progres gitu. Ya. Kemudian tadi ada penempatan sumber daya manusia. Ini penempatan non sumber daya manusia. Artinya yang bukan manusia. Contohnya
misalnya hardware, ya, kemudian ada software, layanan cetakan dan seterusnya. Ya, intinya penempatan SDM ini disediakan oleh project manager itu biar apa? Untuk mendukung SDM tersebut disediakan juga. Ya, jangan sampai SDM-nya sudah ada, tapi softwarenya mana nih, nggak ada. Nah, itu kan repot. Komputernya sesuai dengan spesifikasi itu mana, tidak ada, ya repot juga. Ya, jadi tetap disediakan apa yang diperlukan itu sediakan baik pokoknya tentang terkait toolsnya pendukung, ya, tools pendukung untuk SDM-nya apa itu disediakan oleh project manager. Nah, dari itu semua setelah fase estimasi kemudian terjadwal dengan baik, kemudian sesuai dengan tadi apa yang disampaikan, ya saya sampaikan itu jadwal sesuai dengan SDM-nya seperti apa, ya pendukung dari SDM seperti apa. Nah, selesai. Nah, baru ya sudah jalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ya kira-kira gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan di sesi pertanyaan atau sesi diskusi di grup, ya. Grup WhatsApp boleh, di grup yang sepada boleh, ya. Nanti sekitar 5 menit lagi saya akan buka sesi diskusi di grup, gitu ya. Oke, sampai sini apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.